meneruskan gerakan Merdeka Belajar apapun kebijakannya. Jadi ini salah satu inisiatif terpenting. Guru Penggerak yaitu salah satu program terpenting dalam Merdeka Belajar. Ini adalah program intensif 9 bulan seleksi dan pelatihan guru-guru kita yang pemikirannya difokuskan kepada kreativitas dan juga kepada keterpihakan kepada siswa. Objektif daripada program ini adalah untuk melatih calon-calon pemimpin masa depan satuan pendidikan kita. Jadinya ini adalah kebijakan untuk mendukung akselerasi guru-guru penggerak ini masuk ke dalam posisi-posisi kepemimpinan, yaitu kepala sekolah. Itu adalah objektifnya. Silakan Mas Iwan untuk menjelaskan detailnya. Terima kasih Mas Menteri. Saya melanjutkan menambahkan informasi terkait dengan pengangkatan kepala sekolah atau persyaratan menjadi kepala sekolah yang saat ini sudah ada regulasi baru yang kita terbitkan, yaitu Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Intinya adalah di poin yang kita highlight yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama, poin C, bahwa kepala sekolah dipersyaratkan untuk memiliki sertifikat guru penggerak. Yang seperti disampaikan oleh Mas Menteri sebelumnya, bahwa yang kita inginkan adalah perubahan paradigma kepemimpinan sekolah yang lebih berpihak kepada siswa. Jadi yang tadinya fokusnya mungkin lebih kepada administrasi pendidikan, sekarang fokusnya adalah kepada pembelajaran siswa. Ini yang selalu ditekankan oleh Mas Menteri, dan itulah kunci dari transformasi sekolah kita dengan kepala sekolah yang memiliki mindset yang baru, yaitu fokus kepada pembelajaran siswa. Jadi guru penggerak ini kadang-kadang dimaknai sebagai guru, padahal sebenarnya ini adalah guru plus, karena dia adalah pemimpin. Jadi ini adalah untuk pemimpin sekolah kita. Nah, yang poin D dan poin E itu mengakomodasi berbagai masukan di lapangan. Yang pertama, yang poin D, bahwa guru PNS pangkat paling rendah Pranata Muda tingkat 1 dengan golongan ruang 3B bisa menjadi kepala sekolah. Dan ini adalah pertama, kita melihat bahwa banyak sekali calon-calon pemimpin yang usianya mungkin masih muda dengan jenjang yang jabatannya mungkin masih belum tinggi, tapi sudah memiliki sebuah kompetensi yang baik dan bisa secara dinamis melakukan kreativitas, inovasi di sekolah-sekolah, dan ini bisa kita akomodasi. Selain itu juga di daerah-daerah yang sulit, yang kita tahu banyak daerah yang juga tidak ada kepala sekolah karena daerah-daerah tersebut sulit akses dan segala macam, ini lebih memungkinkan bagi mereka, memudahkan untuk mengangkat gurunya menjadi kepala sekolah. Jadi tidak perlu harus sampai golongan yang terlalu tinggi, selama mereka memiliki kompetensi yang kita kunci melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi sertifikat guru penggerak sebagai kuncinya. Dan poin E, ini untuk mengakomodasi undang-undang ASN, karena ASN sekarang ada PNS, ada P3K. Kita membuka kesempatan juga kepada guru P3K yang memiliki jenjang jabatan guru ahli pertama bisa menjadi kepala sekolah. Ini kita sesuaikan juga dengan perkembangan dari undang-undang ASN yang ada PNS dan P3K-nya. Selanjutnya yang mungkin sering ditanyakan, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, dan ini juga poin yang penting untuk kita sama-sama ketahui, kita sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini adalah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah CKS itu tetap bisa dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi tidak perlu khawatir, ini tidak ada artinya apa ya, mereka nanti langsung boleh gitu, tetap bisa ditugaskan, jadi tidak ada masalah. Karena nanti kita lihatkan datanya ya di slide sesudahnya, bahwa kita kebutuhan kepala sekolah kita yang memenuhi persyaratan ini luar biasa. Jadi kita ingin melihat kondisi di lapangan yang juga realistis. Kita akan mendorong terusnya akselerasi guru penggerak, tapi pada saat yang bersamaan kita ingin menjaga stabilitas yang ada di sekolah-sekolah kita terkait kepemimpinan sekolah ini. Karena itu juga dalam hal jumlah guru,
ada di beberapa daerah itu baik yang memiliki CKS, sertifikat calon kepala sekolah, dan atau sertifikat guru penggeraknya masih jauh atau tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat CKS dan sertifikat guru penggerak. Ini untuk menghindari kondisi PLT yang berkepanjangan yang sering terjadi. Jadi ini boleh temporer, dan ini tapi tetap kita ditegaskan lagi bahwa penugasan guru sebagai yang dimaksud di poin di atas itu dilakukan sampai adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kita akan terus akselerasi program guru penggerak, tapi pada saat yang bersamaan kita tahu kondisi di lapangan ini banyak PLT, ada yang tidak ke kelas sekolah. Jadi yang CKS oke, bisa, dan untuk guru yang tidak CKS dan tidak sertifikat pun kalau dipercaya oleh Pemda boleh untuk satu periode selama masa transisi ini. Jadi ini untuk menjaga stabilitas, nanti PLT-nya berkelanjutan, PLT 6 bulan tambah lagi nanti diganti lagi terus, itu terjadi ketidakstabilan dalam kepemimpinan sekolah yang ingin kita hindarkan juga. Nah, selanjutnya kita menyampaikan data saja bahwa jumlah guru penggerak dan kebutuhan kepala sekolah ini memang sangat sangat besar ya. Dan karena itu kita ingin mendorong sekarang ini hanya sekitar 58% guru yang memiliki CKS tadi. Dan kita ingin terus mendorong akselerasi guru penggerak yang tahun ini atau tahun lalu itu sekitar jumlahnya yang masuk dalam program 14.000, tahun ini akan terus kita akselerasi menjadi 40.000 dan akan terus meningkat sehingga di tahun 2024 kita sudah bisa mencapai titik yang imbang antara kebutuhan supply dan demand, itu bisa terjadi secara seimbang. Jadi itu, dan ini breakdownnya Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi ada aturan peralihan, karena kita melihat data dan melihat masukan-masukan, dan ini perlu dibuat sebuah intervensi. Kita ingin program yang berkualitas, tapi pada saat yang bersamaan kita ingin menghindari kondisi yang di lapangan yang terutama yang tidak ada supply sama sekali dari yang sebelumnya, atau juga akselerasi guru penggerak memerlukan waktu dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas Menteri. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan. Saya cuma ingin menekankan sekali lagi bahwa manusia terpenting dalam transformasi pendidikan. Kalau kita harus mengambil satu level manusia, itu bukan menteri, bukan dirjen. Yang terpenting itu sebenarnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah kunci daripada perubahan budaya pembelajaran di masing-masing sekolah. Jadi itu makanya guru penggerak ini salah satu program terpenting kita. Semakin besar nanti ke depannya guru penggerak, semakin lebih banyak guru-guru yang diposisikan. Dan selalu Komisi 10 kemarin menanyakan, bagaimana Mas Menteri, kalau Mas Menteri misalnya udah nggak di sini lagi, gimana caranya kita bisa menjamin perubahan-perubahan ini terjadi. Ini adalah yang terpenting. Jadi mau menterinya siapapun, mau presidennya siapapun, guru-guru penggerak ini akan menjadi kepala sekolah, dan mereka akan meneruskan gerakan Merdeka Belajar apapun kebijakannya. Jadi ini salah satu inisiatif terpenting. Tapi tidak perlu khawatir sama sekali karena jumlahnya masih jauh lebih sedikit. Walaupun kita akselerasi berapa kali lipat ganda, masih kecil. Kebutuhan kepala sekolah besar sehingga semua yang punya sertifikat kepala sekolah itu masih bisa menempati posisi-posisinya. Jadi tidak perlu ada khawatiran, guru penggerak hanya diprioritaskan dulu untuk memasuki posisi tersebut.